Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril adil. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri fakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin amma ba'd. Hadratul muhtaramin, Bapak sekalian jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, diberikan ketenangan hati kita, sehingga malam hari ini kita dapat beribadah jamaah salat Isya, kemudian bisa melanjutkan untuk kajian pada malam hari ini. Sebelum kajian malam hari ini kita mulai, terlebih dahulu marilah kita hadrah Fatihah wabil khusus kepada mu'alif hadal kitab, yaitu Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, kemudian kepada guru-guru kita, kepada kedua orang tua kita, kepada saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Liridho illahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-Ibu sekalian, minggu yang lalu kita sudah membahas sampai dibabakan tentang masalah sebuah perumpamaan di zuhud. Ini masih masuk di babakan yang kedua, yaitu masalah awaik. Ya, awaik itu penghalang dalam rangka untuk kita, banyak godaan yang menghalangi kita untuk bisa beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, penghalang itu ada 4. Yang kemarin kita bahas, yang pertama adalah masalah dunia, kemudian yang kedua masalah makhluk, ya, kemudian yang ketiga syahwat, yang keempat itu syaitan. Nah, bab yang pertama kemarin masalah dunia, ya, penghalangnya itu seringkali kita masih hubud dunia. Nah, sampai kemudian bagaimana caranya zuhud? Kenapa kok kita harus zuhud? Karena sesungguhnya iktibarnya, contohnya itu adalah bahwa dunia itu begitu kita terlalu mencintai dunia, terlalu hubud dunia, maka akan mempengaruhi kekhusyuan kita di dalam ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin kita sudah bahas, andaikan orang itu tahu, tamsilnya Pak, ya, andaikan orang itu tahu kenapa ke orang itu zuhud terhadap dunia, padahal dunia itu seenak kayak gini, gitu kan, lezatnya kayak gini, ya, naik mobil mewah kayaknya ya enak, punya duit banyak ya enak, kayaknya punya rumah banyak ya enak, enak, kelihatannya itu enak. Tapi sesungguhnya bagi orang yang makrifat, ya, orang yang diberikan basirohnya, ya, mata batinnya tinggi, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala karena keilmuannya, karena ngajinya, karena mulai tahu, maka ibaratnya itu seperti yang kemarin kita bahas, sudah dicontohkan. Jadi kalau kita ibarat ada kue, roti, ada roti, yang satu itu kita itu bisa melihat cara bagaimana membuat roti itu. Ini bab yang haramnya, Pak. Kita bisa melihat roti itu dibuat dari apa, kemudian dicampuri selain gula, tepung, macam-macam, dicampuri racun. Karena kita tahu kue itu ada racunnya, maka walaupun dihias seperti apapun, kita pastinya tidak akan pernah mau memakan. Sama orang yang tahu bahwa dunia ini punya afat, ya, punya cacat, punya bahaya yang sedemikian rupa, maka dia tidak akan pernah untuk mengejar dunia sebegitu masifnya. Sedangkan orang yang tidak tahu, ya, ketika disuguhi dengan roti karena tidak tahu di dalamnya ada racun,
maka dia sebegitu semangatnya pengen segera makan roti itu. Ya sama Pak, dunia ini bagi orang yang tidak tahu hakikat dunia ini, bahwa dunia ini satu fana, yang kedua itu membawa bahaya dalam rusaknya untuk bisa tawajuh, ya bisa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dan ketaatan. Ya mereka dibela-belain untuk sebegitunya masifnya untuk mencari dunia itu sampai tidak ingat waktu. Ya sama seperti roti itu, pengennya makan karena nggak tahu di dalamnya ada racun. Nah inilah contoh ketika dunia itu hal yang haram di dalam pandangan. Jadi kemarin itu kita zuhud itu hukumnya apa? Zuhud itu hukumnya untuk hal yang haram, hukumnya wajib. Ya masih ingat ya Pak? Jadi untuk hal yang haram hukumnya wajib zuhud. Zuhud itu meninggalkan Pak. Tapi untuk yang halal hukumnya sunnah. Nah sunnah itu tidak boleh berlebihan. Karena nggak boleh berlebihan, makannya ya seperlunya gitu. Jadi hal yang haram itu dicontohkannya seperti tadi. Nah sekarang bagaimana yang halal? Walakin basaqa fihi awim tahato thumma tammahahu wa zayyanahu. Untuk hal yang halal itu, ya walaupun dia tidak ada racunnya, tetapi ibarat roti, ya tadi kue itu diberi ludah, ya diberi ludah yang ada di dalamnya, awim tahoto atau diberi kotoran di dalam roti itu, summa dhammahu wa zayyanahu, kemudian dioles-oleskan ludah itu ke roti itu, gitu. Ini gambaran contohnya Pak. Kemudian dihiasi roti itu. Setelah itu dibungkus, dihiasi yang mewah-mewah dan sebagainya. Maka farrajulu alladhi syahada minhu dzalik al-fi'lu yakunu mustaqdiran lidzalikal khabithi nafiran anhu. Jadi bagi orang yang melihat itu, melihat roti itu tadinya diludahi, ya kemudian dikasih kotoran, habis itu dioles-olesin gitu, maka dia tidak akan pernah mau memakan itu karena merasa jijik atas roti itu. Apa yang dilakukan? Lari Pak, nafiron, ya nggak mau makan itu. Nah itu contohnya. La yakadu yaqdumu alaihi, jadi dia tidak akan pernah lagi mendekat kepada roti itu, kemudian juga tidak akan pernah mau mengambil roti itu illa indad darurati wa syiddatil hajati ilaih, kecuali dalam keadaan darurat, wis kadung ngelih, wis kadung lapar, nggak ada yang dimakan, ya sudah terpaksa, walaupun kotor-kotor kayaknya tadi ada umbele, ada ludahnya, ya wis tidak apa-apa. Itu Pak, yang halal itu seperti itu contohnya. Jadi sekedarnya saja dia makan hanya cukup untuk mengenyangkan perutnya agar dia bisa bertahan untuk hidup. Nah sama dunia itu juga seperti itu. Jadi walladzi lam yusyahid dzalik, sedangkan untuk orang yang tidak melihat itu, fahuwa jahilun bima fihi mughtarru bi dhahirihi, maka dia karena kebodohannya enggak melihat itu apa yang dibuat dari dalam roti itu, maka otomatis dia mughtarun bi dhahirihi, maka dia tertarik, terdorong untuk bisa mengambil apa yang kelihatan nampak di lahirnya tadi itu, ya kemudian juga rasanya pengen untuk mendekatnya memakan, ya harisun alaihi mukibun muhibbun. Jadi dia pengen segera memakan dengan lahap, pengen rasanya itu segera menghabiskan roti itu. Karena apa? Karena nggak melihat dari apa yang makanan itu dibuat. Sama Pak, kalau ada orang itu tulisannya bakso daging sapi, kalau nggak tahu kan lah Pak wong seneng bakso gitu, tapi begitu diinformasikan bahwa di sana itu ternyata di syuting itu dibuat dari dagingnya itu bukan sapi, ternyata tikus got, ya kan Pak? Jenengan kira-kira tasnya mau nggak, tertarik nggak kira-kira untuk makan? Dikasih aja nggak mau. Ya kenapa kok orang itu mau memakan itu? Karena tidak melihat dan tidak tahu, ya. Fahadha mislul halal dunya, dan inilah contoh perkara dunia yang halal, ya. Ma'al fariqaini ahlul basira wal istiqomah wa alur ragbati wal ghaflati. Inilah, ya,
Dua hal inilah dua golongan orang yang melihat halalnya dunia itu, ya, kemudian melihat bagaimana cara pandang terhadap dunia itu, ya. Bagi orang yang ahlul basirah wal istiqomah, orang yang memiliki kewaspadaan batin dan memiliki jalan yang lurus karena punya ilmu, maka dia menolak tidak berlebih-lebihan tadi, Pak. Tetapi bagi yang orang ahlul rogbah itu orang yang gila terhadap dunia, ya. Kemudian juga ghaflah itu lalai, terperdaya, ya, gampang terbujuk melihati indahnya dunia ini, maka dia akan tertarik untuk senantiasa bergeloyot terus di dalam persoalan dunia. Ya, dunia itu macam-macam, Pak, bisa materi, bisa jabatan, ya macam-macam. Kalau orang yang berkaitan jabatan, ya rasanya tidak pengen terus untuk melepaskan jabatan itu, ya karena itu faktornya. Nah, jadi semua itu, ya, semua itu wa inna ma ikhtilafal halil ar-rajulaini ma'a tasawihima fi tobai wal bunyati libasori wa ilmin. Jadi perbedaan cara pandang dan sikap, ya, keadaan yang dilakukan oleh dua golongan tadi, walaupun ada persamaannya di dalam bab watak dan tabiatnya, tetapi yang membedakan bukan masalah tabiat, ya, karakter, Pak, bukan masalah karakter maupun watak, ya, tetapi yang membedakan karena memiliki basiroh, memiliki kepekaan hati, kewaspadaan, serta punya ilmu yang membedakan sikap orang menghadapi dunia itu. Paham, Ibu? Jadi bedanya namung niku. Orang yang punya ilmu dan kepekaan hati dan memiliki pengetahuan agama tentang dunia itu fana, maka dia tidak akan pernah memanfaatkan dunia ini berlebih-lebihan kecuali sak butuh tok. Tapi bagi mereka yang gila terhadap dunia, hubud dunia, yang melihat gebiarnya dunia, dia lupa bahwa dia akan mati. Nek wes mati itu kemudian ditinggalkan semua, dia lupa itu, maka dia sebegitu gilanya untuk mengejar dunia itu, bahkan lalai terperdaya karena indahnya dunia itu. Nah, inilah kenapa pentingnya, Pak, kita ini untuk faham terhadap kaidah apa yang kita pijak dunia ini dan sejauh mana yang kita akan lampaui dalam kehidupan kita ini. Karena kita kemarin kita sudah bahas, coba kita bayangkan lagi, Pak, ngimut-ngimut lagi. Coba bayangkan 100 tahun yang akan datang, apa yang akan terjadi pada diri kita. Sekalipun kita ini sekarang usianya baru 20 tahun, untuk 100 tahun yang akan datang, kita kayaknya sudah ada di alam kubur. Gimana, Pak? Lantas kalau sudah di alam kubur, apakah kita itu masih sekiranya sekarang itu membayangkan itu sebegitu cintanya, sebegitu masifnya untuk mengejar dunia? Pastinya tidak. Maka mengejar dunia diniati untuk dalam rangka bagaimana bisa takarrub, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti bagaimana caranya untuk itu menyikapi hal yang kira-kira dunia tapi itu menjadi akhirat, ya. Jadi yang membedakan itu bukan masalah soal watak dan masing-masing bentuk orang itu, bukan, tapi yang membedakan karena orang itu memiliki kepekaan hati, basirah, dan memiliki ilmu. Lah, memiliki kepekaan hati dan ilmu itu nggak mungkin terjadi kalau nggak ngaji, Pak. Nah, itulah kenapa pentingnya ngaji, kenapa pentingnya menuntut ilmu, kata Allah, yang hukumnya wajib bagi setiap individu, bukan diberikan jamaah, bukan fardu kifayah, tapi fardu ain, yang kemarin bab pertama kita sudah bahas. Ya karena pentingnya ilmu dan basiroh di dalam ilmu batin ini, ya makanya kenapa kita selalu butuh untuk mengupgrade, memperbaiki terus menerus, ya, hati kita agar mulai tajam, Pak. Karena kalau basirohnya itu tidak sebegitu baik, kita itu nggih tumpul batin niku, nggih. Basiroh itu mata batin. Nggih, berbeda dengan mata telanjang. Kalau mata telanjang itu mudah dibodohi, tetapi kalau mata batin tidak akan pernah dibodohi. Milo biasane seringkali kita itu diimutke kali hati nurani kita. Siapapun penjahat yang melakukan kejahatan,
dalam hati kecilnya dia tahu bahwa itu jahat, Pak. Sebenarnya dia pengen untuk menolak itu. Nah, sama. Sehingga kalau itu diasah terus-menerus, diberikan keilmuan, maka lama-kelamaan dia akan mulai bisa menuntun dirinya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kana li ahadihima wajahli wajifatin kana lil ukhra, kana lil akhari. Jadi salah satu dari keduanya tadi, ya, baik orang yang memiliki basirah maupun orang yang gila terhadap dunia, ya, seandainya karena salah satunya itu karena ketidaktahuannya terhadap dunia, maka dia berlaku sembrono, ya, sembrono terhadap dunia. Kana lil akhari, ya, karena yang lain itu tidak paham tentang seperti apa dunia ini. Falau alimar rogi bawal absoro ma'alimahu zahidu, andekan dia itu tahu, orang yang senang dunia itu, yang ngejar dunia itu, andekan dia tahu dan bisa melihat tentang apa yang dia ketahui, ya, sebagaimana orang yang zuhud itu, maka lakana zahidan mislahu, dia pun juga akan ikut untuk zuhud, Pak. Sama kayak tadi, andekan orang yang tidak melihat itu tahu bahwa roti itu dibuat itu dari kotoran tadi, ya, kemudian dioles-olesi kotoran yang menjijikan, andekan tahu, maka dia kayaknya juga sama dengan orang yang nggak mau makan tadi loh, Pak. Nah itu, kenapa kok enggak tahu? Ya karena kenapa kok enggak meninggalkan, ya karena dia tidak tahu dari apa dia dibuat roti tadi. Kemudian walau jahila zahidu wa umiya amma amiya annahu anhur raghiba lakana raghiban mitlahu. Andekan orang yang tadi zuhud juga kemudian tidak tahu, ya, buta terhadap hal yang kira-kira dilihatnya itu karena nggak punya. Jadi andekan orang yang zuhud itu, yang tadi sudah melihat itu, andekan dia juga nggak punya ilmu dan nggak punya pengetahuan, maka dia pun juga akan gemar senang terhadap dunia tadi, Pak. Tidak jauh beda. Jadi yang membedakan orang itu kenapa gila dunia tidak zuhud, itu bukan karena tadi watak, tapi karena ilmu dan pengetahuan basirohnya. Andaikan dia pun juga tidak dikasih ilmu, andaikan dia juga bodoh, orang yang meninggalkan zuhud tadi, dia pun juga sama, dia juga akan senang dunia, Pak. Jadi bukan karena pangkatnya dia sudah orang yang penggede atau orang yang sudah alim, orang yang enggak. Orang yang alim hanya masalah ilmu fikih, ya, alim masalah ilmu fikih, ya, itu berbeda dengan ilmu batin, ilmu hakikat, ilmu tasawuf kayak gini, Pak. Maka orang yang kira-kira tidak bisa melihat ini, nggak pernah peduli yang dia posisinya alimnya kayak apa, tapi bukan alim dalam soal basiroh ini, maka dia pun juga pasti senang dunia. Maka pangapunten, zaman akhir niki nek panjenengan pernah melihat, ya, fenomena, walaupun seorang ustadz, kiai, pernah dengar toh, Pak, kalau dia diundang ceramah yang di TV-TV yang sudah terkenal itu, kalau kemana-mana ngasih tarif, Pak, gitu, dengar toh, Pak. Bahkan kalau perlu dia karyakan untuk jadwalku kosong besok, saya bisa khutbah di sana, kalau kamu ada bisa khutbah di sini. Loh, itu Pak nawake dirinya. Kenapa demikian? Karena yang dipandang itu sebagian besar hanya masalah materi, tentang bagaimana dia kalau ngisi itu bisa dapat bisaroh, Pak, amplop, gitu, dapat cuan, kata Pak Arif itu. Lah itu, Pak, sama. Jadi itu karena dia tidak tahu basirohnya, tidak paham tentang bagaimana itu rezeki dunia itu bisa merusak terhadap hal menghalangi dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Milo, wow, walaupun ustadz itu kalau kemana-mana kalau tarifnya nggak sekian ratus juta nggak mau lah itu, Pak. Jadi bukan karena masalah orang biasa maupun orang alim, tidak. Jadi gila dunia itu karena ya itu, Pak. Donya iki, nggih, donya niki niku bahasane itu nggodani. Nggih, nggodani, mboten kok mboten. Jadi kita jangan sampai
maka kita butuh waspada diri kita. Kemudian, jadi kalaupun orang yang zuhud tadi itu tidak tahu seperti tadi, maka dia juga otomatis dia juga akan gila dunia. Fa'alimta bidzalik anna hadza tamyiza limakanil basairi dunat tabai. Jadi antara sikap keduanya tadi, perlu Anda ketahui bahwa yang demikian itu yang membedakan adalah karena basirohnya dunat tabai, bukan karena wataknya. Wa hadza aslu mufidun wa kalamun bayyinun sadidun. Jadi inilah asli kalam yang manfaat. Niki Pak sing kedah dipegangi. Nggih. Jadi kalau begitu kita butuh faham, butuh ngasah batin kita, butuh mengerti pelan-pelan ngolak-ngalik batin kita, ngangen-ngangen dengan akal kita tentang bab dunia ini agar kita tidak berlebihan, agar kita bisa zuhud. Kan mau Pak, penghalang ibadah di jalannya Allah Subhanahu wa taala itu salah satunya nomor satu penghalang godaan masalah dunia, bab dunia. Bagaimana cara menghilangkan penghalang itu? Maka kita butuh zuhud terhadap dunia itu. Jadi kalau kita sudah mulai mengerti tadi, maka inilah sesungguhnya sesuatu yang paling bermanfaat. Wa kalamun bayyinun sadidun i'tirafa bihi. Dan inilah aslinya yang bermanfaat kalau kita bisa pegang ini. Inilah kalam yang begitu nyata keterangannya, yang maha benar, yang benar, ya. Kemudian yang diakui yang diakui man aqila wa ansofa, yang diakui orang yang punya akal. Wow Pak, kalau contohnya lagi. Kalau kita contohkan dunia itu seperti, kalau haramnya itu seperti kue yang dikasih racun, niki akal dulu dipakai. Kalau kita disuguhi, kita tahu bahwa kue itu ada racun, kira-kira menurut akal akan dimakan atau tidak? Tidak. Berarti orang yang punya akal pasti akan nolak. Paham ya Bang ya? Nah begitu pula yang halal. Kalau melihat kira-kira bisa tahu melihat bahwa kue itu dikasih kotoran, dikasih ludah, maka juga akan jijik untuk tidak makan kue tersebut. Nah itu maksudnya. Jadi wallahu ta'ala waliyul hidayati wat taufiqi bi fadlihi. Ya semoga Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala yang memiliki hidayah, yang maha pemberi taufik dan memiliki anugerah yang besar terhadap kita semua. Fa in qila fala budda min qadrin minad dunya liyakuna qawaman lana fa kaifa nazhada fiha. Apabila engkau bertanya fala budda man qadri minad dunya, tidak mungkin bisa dilakukan atau tidak boleh tidak, ya, dunia itu kan pasti harus kita miliki. Liyakuna qawaman lana, karena untuk agar kita itu bisa hidup maksudnya. Bagaimana mungkin kita tidak ngambil dunia dari sumber alam macam-macam, sedangkan kita kan butuh hidup, itu maksudnya. Kalau kita ada orang bertanya begitu Pak, jadi apakah fakaifa nazhadu fiha, bagaimana mungkin kita harus meninggalkan itu dunia itu? Wong kita itu kalau mau hidup kan butuh makan, gitu, butuh ada pakaian, biar nggak kehujanan nggak butuh tempat tinggal. Loh bagaimana kita harus meninggalkan itu semua? Fa'lam an-zahida fi fuduli mimma la yahtaju ilaihi. Jadi Pak, sesungguhnya ketahuilah bahwa sesungguhnya yang disebut dengan zuhud itu bukan itu Pak. Zuhud yang dimaksudkan itu adalah meninggalkan hal yang berlebih dari apa yang tidak dibutuhkan. Contoh, nek mangan itu nyusai dahar itu bahasanya, itu cukup kira-kira 1 piring. Masa kira-kira ada 3 piring semua Pak disengeten di depannya?
Maka yang kalau 3 piring, kalau makan kita cukup kenyangnya 1 piring, yang 2 piring itu termasuk berlebihan. Itu yang harus ditinggalkan. Kalau pakaian kita untuk ibadah itu cukup kira-kira 1, 2, 3, 4, 5, ya cukup Pak. Kalau kita punya sampai lebih dari itu, ya sama dengan juga tidak zuhud. Itu yang harus ditinggalkan. Oke, sama. Mobil kalau kita cukup untuk mendorong ibadah kita agar mudah, ingat, apakah kita nggak boleh punya mobil? Boleh Pak, niatnya yang penting tadi. Oke, segala sesuatu harus butuh dasar niat. Niatul mar'i khairu min amal, bahwa niat itu jauh lebih baik dibanding dengan tindakannya. Jadi niat itu menjadi pondasi Pak. Jadi walaupun kelihatan dunia harus diniatkan untuk akhirat. Ya, makanya innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Contoh, ya, misalnya, loh berarti kalau saya punya mobil 2 berarti itu termasuk kayak kotoran tadi, misalnya gitu. Bisa jadi Pak. Kalau kita tidak tinggalkan, kalau itu hanya digunakan pamer bab di dunia. Tapi kalau punya mobil 2, punya mobil 3 kok kira-kira diniati agar memudahkan untuk ibadah, bisa nolong orang, bisa ini, agar nantinya orang yang susah bisa saya bantu atau saya bisa ibadah lebih mudah, maka hal yang demikian itu masuknya termasuk bab akhirat Pak, bukan bab dunia. Paham ya Pak? Jadi segala sesuatu itu butuh, agar itu menjadi sesuatu yang kira-kira bermakna, maka butuh dinisbatkan niatnya itu segala sesuatu untuk takarub kepada Allah. Jadi kalau segala sesuatu itu bisa mendekatkan kita kepada Allah, itulah yang disebut dengan manfaat. Ya, mila kedah difahami. Jangan sampai kadang-kala kita itu nyun sewu tertipu kali dunia. Ada orang yang kelihatannya hidupnya itu enak kok gitu. Istilahnya itu ahlil afiyah, ya, bukan ahlil bala atau ahlil musibah, kelihatan enak kok, karir menanjak gitu, materi cukup, anak sehat kabeh, bojo yo baik-baik. Kelihatannya orang lain wah itu enak ya, kelihatannya berkah hidupnya, kayaknya kok ini. Hati-hati Pak, belum tentu. Apa yang dia bisa membuat dia itu kira-kira dinilai sebagai berkah di hadapan Allah? Kalau segala sesuatu yang dikasih nikmatnya Allah itu bisa mendekatkan segalanya tadi kepada Allah. Contoh, anaknya sehat kabeh, nggih dituturi gampang, tapi bab dituturi untuk sholat angel, padha mawon nggak berkah Pak. Istrinya kayaknya nurut kalau diomongin, tapi kalau diajak untuk ibadah ke hadapan Allah, uangnya gak karuan, ya sama juga. Itu berarti tandanya rezekinya nggak berkah. Walaupun kelihatannya di mata umum itu kelihatannya hebat Pak. Ya misalnya karirnya suaminya menanjak terus, itu kelihatannya hebat. Tapi ingat, kalau itu hanya masalah bab dunia, tidak mendekatkan hatinya untuk takarub kepada Allah, tidak takarub ilallah, maka itu termasuk hal yang tidak bermanfaat ataupun tidak berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dia akan menjadi berkah kalau dilalah karirnya bagus, materinya banyak, dikasih berlimpah, hatinya itu dilalah sakok, loman, kemudian anaknya mudah diajak ibadah, istrinya juga mudah diajak ngaji, kita sendiri juga nggak berat Pak kalau mau ibadah. Nah itu berkah Pak. Berkah itu di situ. Jadi pertanyaannya tadi itu, jadi yang disebut zuhud itu bukan masalah meninggalkan dunia. Kalau kita nggak makan berarti suruh ninggalkan makan, bukan itu Pak. Jadi yang dimaksud zuhud itu adalah ketika kita harus meninggalkan segala sesuatu yang berlebihan di atas kebutuhan yang pokok yang kita bisa gunakan untuk hidup maupun untuk berdiri ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi fa'alam anna zahida fil fuduli mimma la yahtaju ilaihi fi qawamin binniyati. Jadi cukup untuk kira-kira yang kita bisa bertahan agar kita itu bisa sehat, bisa berdiri. Fal maksudil qawamun wal quwwati. Jadi yang dimaksudkan itu badan ini bisa sehat, jasmani ini, kemudian bisa roso, kalau berdiri juga tidak sempoyongan,
Guna apa? Hatta ta'budallahi subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi untuk bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Pak, kalau kita ini makan niatkanlah makanan yang kita makan ini dalam rangka agar kita bisa sehat, bisa ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang harus diniatkan terus Pak. Kalau kita pakai baju, niatkanlah pakai baju ini, ya. Walaupun bajunya nyon sewu, bajunya kira-kira sutra gitu misalnya, ya kan larang Pak ya sutra. Ya niatkanlah agar walaupun sutra itu mungkin tidak berlebihan, kalau diniatkan saya malu kalau pakai pakaian yang enggak bagus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tinggal balik artinya itu bagaimana niatan hati kita. Nah, jadi sebegitunya juga ya hal-hal yang lain. Jadi kalau kita niatkan untuk itu ya la akalu wasyarbu wa taladdudu. Jadi bukan makan, minum dan enak-enakan, bukan karena itu Pak. Pesta-pesta itu kemudian niatan untuk itu bukan itu. Nah, kalau itu israf namanya, nah itu harus ditinggalkan, harus zuhud dari itu, ya. Wallahu taala insyaallah aqamaha bi syai'in wa sababin. Allah kalau menghendaki sesuatu maka bisa menguatkan atau mendirikan ya dengan sesuatu itu dan dengan sebab. Jadi Allah itu kalau memang menghendaki sesuatu itu, sesuatu Pak, itu bisa dengan disebabkan sesuatu itu, tubuh itu bisa, misalnya ngeten, kalau memang Allah berkehendak atas tubuh itu dikasih makan, ya itu baru sehat, ya memang harus dengan itu Pak. Tetapi wa insa ta'ala wa aqamha bi ghairi sababin. Tetapi kalau Allah berkehendak bahwa segala sesuatu itu juga tidak karena sebab itu, ya tubuh itu bisa sehat atau bisa berdiri di hadapan Allah, ya bukan karena itu, sebagaimana kal malaikati alaihi salam, seperti malaikat kan nggak butuh makan kayak kita Pak, gimana? Dia juga tidak butuh tidur kayak kita Pak, nyatanya bisa. Jadi kalau Allah itu sudah menghendaki untuk itu, maka kita pun tidak mesti harus butuh itu, ya. Jadi lanjutannya gini Pak. Jadi kalau sekiranya summa ingka nabi syai'in insya'a fa bi syai'in hasilin indaka au bitolabika wa kasabika. Kemudian bila sesuatu itu dikehendaki, maka sesuatu itu bisa berhasil berada di sampingmu, ya. Ketika kamu mencarinya dan kamu bekerja untuk mendapatkannya. Maksudnya gini Pak, kalau begitu saya ini hidup di dunia berarti kan tetap harus mengejar itu tadi, mencari rezeki, bekerja, baru dapat makanan, baru dapat kekayaan. Maksudnya gitu Pak. Bagaimana kalau kita nggak melakukan itu? Memang betul Pak, makanya kemarin kita bahas, jadi makomnya orang, makhluknya Allah itu ada dua. Dalam hal berkaitan tentang masalah kesiapan atau barang yang dikasih sama Allah, rezeki yang dikasih sama Allah. Ada namanya makom tajarrid, masih ingat ya Pak kemarin? Ada namanya makom asbab. Makom asbab itu makom yang ketika itu ada, kita akan dapat rezeki kalau kita kerja. Itu namanya makom asbab Pak. Jadi kita ya harus kerja. Tapi ada yang makom tajarrid. Makom tajarrid itu kita udah nggak kerja, itu dikasih sama Allah. Makanya kemarin kita waktu ngaji tafsir Jalalain Pak Yamotuhar tempo hari itu, yang ketika kaumnya Nabi Musa berlari ke padang pasir, kemudian kan nggak bekerja Pak, tapi dikasih makan terus sama Allah. Nah itu namanya makomnya tajarrid. Apakah ada makhluknya Allah di muka bumi itu seperti itu? Lo ada Pak. Lu ada wong hewan itu kadang bertopo aja, nyatanya dikasih kok rezeki sama Allah, bahasa gitu. Tapi makom itu tidak bisa kita paksakan untuk kelas yang biasa. Butuh mulai melatih Pak. Nek atine cerak seperti kelasnya min aulia, para kekasihnya Allah.
ya diem ya dikasih rezeki sama Allah, duitnya ya teko terus, ya nggak usah kerja itu. Jadi kalau Allah berkehendak seperti itu, ya Pak, maka kalau Allah sudah berkehendak seperti itu, ya memang harus seperti itu. Wa in sa'a bi syai'in ghairihi yusabbihu laka min haitsu la yahtasib. Jadi apabila Allah berkehendak terhadap sesuatu bukan karena sebab tadi untukmu, maka dia akan datang untukmu tanpa sesuatu yang kamu sangka-sangka. Min ghairi tolabin minka, dari tidak perlu kamu mencarinya, dia akan ada pada dirimu. Wa kasbin, dan tidak perlu bekerja. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jadi ini sebagaimana firman-Nya Allah, barang siapa yang tawakal kepada Allah. Besok ya Pak, tawakal. Tawakal itu adalah memasrahkan diri, ya, jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sepasrah-pasrahnya, namanya tawakal. Kalau memasrahkannya namun setengah-setengah, belum tawakal Pak. Jadi contoh, ya Allah, saya ini punya masalah, ya terserah engkau aja bagaimana cara kau ngatur dan menyelesaikan. Kalau kira-kira ngomong begitu tapi sebagian digondali, tapi gimana ya kalau nanti itu nggak bisa begini begitu, loh sudah tawakal Pak tapi masih tapi, ada tapinya itu. Nah itu belum Pak, belum tawakal. Maka kata Allah, barang siapa yang tawakal kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka akan diberikan jalan keluar bagi apa yang ada masalah baginya. Jadi Allah itu, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan jalan keluar atas masalah yang dia miliki. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari sisi yang tidak disangka-sangka, dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka Pak, kalaupun kita ini saat ini kondisinya sedang susah, misalnya lagi nggak kerja atau lagi apa, ya sudah, tinggal kita tawakal aja sama Allah, maka Allah akan ngasih rezeki dari sesuatu yang tidak disangka-sangka. Ya, jangan sampai kita itu dibodohi Pak. Nyun sewu, ini kan makanya kadangkala itu begini Pak. Saya meneliti sebuah persoalan doktrinal yang di dalam pendidikan kita ini seringkali kurang tepat. Kenapa? Karena masih mendoktrinalisasi pada posisi otak terus Pak, tidak dibekali tengene batine. Mula kalah dengan para pendahulu kita. Orang tua, nenek moyang kita dulu itu nek bekali niku teng batin, mboten teng akal. Contoh kecil begini. Kita kalau sekolah dulu seringkali diajar oleh guru kita, mulai SD cilik, kalau kamu pengen sukses, maka kamu harus kerja keras. Gitu kan Pak? Itu mulai sejak SD napa mboten? Sejak SD. Lah berarti kalau dibalik dalam ilmu mantek, berarti orang yang sudah kerja keras mestinya harusnya dia sukses. Kenyataannya Pak? Oh, gitu. Maka kata ini, doktrinal ini itu butuh dirubah Pak. Bahwa tidak semua kerja keras itu, tidak hanya satu-satunya orang itu sukses hanya dari kerja keras, tapi harus kerja cerdas. Nah beda Pak, keras dengan cerdas. Keras itu lebih arahnya kepada okolnya, jadi waktu dihabiskan gitu, tidak ngerti waktu, jadi siang malam terus kerja. Tapi kalau cerdas Pak, itu kerjanya itu dengan cara. Maka ibadah itu juga sama. Ada orang yang ibadah itu sekali ibadah itu pahalanya 1, tapi ada orang yang cerdas, ibadah sekali ibadah pahalanya 27. Napa niku Pak? Napa niku kira-kira? Nah, jamaah. Jadi ketika kita itu nggak tahu Pak, nggak cerdas, kita sholatnya sendirian, munfaridan, di rumah sendirian, pahalanya 1.
Tapi ketika kita berjamaah, yang satu tadi amalan menjadi 27. Begitu cerdas lagi, ya, ketika kita ini pengen ibadahnya kok wah luar biasa biar dikasih tumpuk-tumpuknya banyak, ibadahnya sudah 27 tapi dilipatkan lagi ya beratus ribu kali kalau kita ada di tempat yang tepat, yaitu di Masjidil Haram. Loh Pak, contohnya sholat sekali kalau sendirian ya di Masjid Nabawi 10.000 kali, kalau di Masjidil Haram di Mekah 100.000 kali pahalanya kalau sendirian. Lah kalau jamaah Pak ya dikalikan. Jadi kita itu bisa cerdas untuk sama bekerja itu begitu Pak. Maka dalam soal materi itu ada orang yang bekerja itu dari pagi sampai sore sampai malam, terus sampai tua, sampai mulai pensiun, nggak munda-munda, boro-boro tuku mobil Pak, untuk makan aja susah. Tapi ada orang yang kerjanya itu setengah kerja setengah enggak, kayaknya diem aja di zaman modern ini Pak, yang hanya dia dari laptop, yang hanya dari handphone. Ternyata dia dikasih rezeki yang kalau dibandingkan gajinya orang itu 10 tahun baru dipejet sama dianya sekali. Ya saat ini coba tinggal wong sing dagang ngangge online, sekali online langsung ordernya dulu gitu Pak. Lah itulah namanya, makanya harus dirubah. Nah semua itu terjadi kalau basic tentang masalah ngatur batinnya itu tepat. Kenapa? Karena di atas semua itu orang sukses dan lebih mudah mau ibadah maupun bab dunianya kalau dia mulai tumak ninah di dalam kolbunya. Mula Pak sakniki niku jangan kata-kata mulai mengasah otak, tapi mulai ngasah batin. Mula kalau mben niku zaman nenek moyang kita itu, saya masih emut. Mbah kula niku nek ingat kalih Pak Liye kula yang tidak ada di rumah karena merantau gitu Pak. Itu seringkali namung ngalamun diem gitu Pak. Kali di batin, cuman karena bersih batinnya, di batin itu Pak Lek kula nu ngendikane nggih seringkali kecokot terus angger mangan kecokot terus. Mereka ya. Lah sekarang ini di zaman modern niki anak kita itu deket Pak, tapi karena nggak pernah diolah, nggak pernah dididik tentang batinnya, gitu. Handphone dibawain, gitu, tiap saat ditakoi, nang kamu di mana sekarang ini? Saya di sini Pak, segera pulang. Nggak pulang Pak. Kamu nggak pulang ini Lebaran? Enggak. Padahal video bisa, macam-macam bisa. Ininya dekat Pak, tapi ininya nggak dekat, nggak tajam di sininya. Maka mulai sekarang itu Pak, latih semua baik kita maupun anak itu dibekali ken bersihkan batinnya, kolbunya agar anak itu sukses berada di dunia maupun di akhirat. Karena Allah mengatakan, ya, karena Kanjeng Nabi sudah dawuh, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa yanzuru ila qulubikum. Allah itu enggak lihat bentuk, tapi yang akan dicek terus itu lihat kolbunya, Pak. Nah, salah satu untuk merawat kolbu itu nggih ngaji ngeten iki. Nggih, ngaji bab tasawuf inilah fungsinya untuk mengasah hal yang demikian, nggih. Sampai rizki wau, jadi wayar suku min haitsu la yahtasib. Jadi Allah itu akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, kebanyakan kita nyun sewu itu selalu terpantau pada posisi yang disangka, Pak. Padahal kalau kita hitung rezeki itu yang paling banyak yang tidak disangka. Contoh nyun sewu, kalau kita ini menjadi pegawai atau kita ini punya rezekinya awalnya tuh gajian, seringkali yang sering dihitung itu gajinya atau yang tidak gajinya, Pak. Misalnya gajinya itu 50 juta sebulan. Yang sering ditunggu itu yang 50 juta, yang sering disyukuri itu 50 juta, atau mensyukuri dari sisi yang lain Pak, yang tidak 50 juta itu. Coba. Pasti yang sering itu difokusin itu pasti yang 50 juta Pak. Padahal kalau hitungan matematika, jenengan hitung sendiri nanti, ya, gaji itu kalau sudah dibagi untuk gaji napa niku pembantu, untuk beli bensin, untuk sekolah anak, itu kontek hitungannya. Loh kenapa kok masih bisa punya mobil, masih bisa macam-macam? Itu sesungguhnya dari mana?
dilalah rezeki yang lain-lain itulah yang datang lebih banyak, yang kita sama sekali tidak pernah pikirkan dan nggak pernah syukuri. Padahal dawai Allah, la ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang aku berikan, maka akan aku tambah nikmatku. Jadi ditambah, Pak. Dan siapa yang kufur, ingat siksaku yang amat pedih. Mula, Pak, gampangane niku nek pengen dungane cepet mati niku harus menggunakan kaidah doa bersyukur. Niki carane. Milut cesplong, Pak. Sebab selama ini kalau kita berdoa kan seringkali doanya meminta terus. Ya Allah berilah saya, ya Allah jagalah saya, ya Allah. Semua itu nyuruh terus kali Gusti Allah. Enggak pernah ngomongin ya Allah terima kasih Engkau telah memberikan, walaupun belum loh, Pak. Contoh, ya Allah, ya Allah terima kasih hari ini Kau berangkatkan saya untuk haji plus, padahal yang lain itu nunggunya sampai berpuluh-puluh tahun. Terima kasih ya Allah, padahal belum berangkat, Pak. Gitu? Belum berangkat, tapi kita sudah mensyukuri dulu. Nah, apa kaidahnya? Nah, niki mangke bab yang di belakangnya, Pak. Setelah mulai khatam kitab ini, itu akan kita bedah di situ. Jadi tubuh ini sesungguhnya, wadah ini itu hanya casing. Di dalamnya itu ada roh, ada jiwa. Nah, roh dan jiwa itu tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Dia bisa connect langsung dengan Allah, dia bisa naik ke Sidratul Muntaha, dia bisa ada di Lauhul Mahfuz, walaupun seolah-olah kita, kalau kita bisa menggerakkannya. Nah, nanti bab terakhirnya itu insya Allah itu ditunjukkan. Milo, kalau kita ngerasain ya Allah terima kasih, Engkau panggil saya hari ini, saya bisa ke Masjidil Haram, bisa haji kayak gini, haji plus gitu. Disyukuri, ditarik nafas dalam. Nah, langsung, Pak, dikasihkan. Nah, itu sudah bukti, Pak. Ya karena di situ, ya. Nah, jadi faida setunggal lagi sampai terakhir setunggal. Faida la tahtaju bihalin idza talabin wa iradin. Maka apabila tidak membutuhkan dalam keadaan untuk mencari dan menginginkan, ya, maka sesuatu itu tidak butuh dicari maupun diinginkan. Jadi rezeki itu kalau sekiranya tidak ada yang tidak dicari dan tidak diinginin itu juga datang. Fa'ilam taqwa ala dzalika zuhdi wa talabta wa aradta fanwi bidzalika uddata wa taqwa ala ibadatillah subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila tidak kuat untuk zuhud seperti tersebut, artinya itu untuk zuhud meninggalkan, misalnya tadi itu orang kerja kita kok dilalah enggak, ya pokoknya kita itu takwa kepada Allah, kemudian tawakal pada Allah, kok enggak kuat itu, Pak, ya enggak apa-apa kerja, itu maksudnya. Kemudian juga enggak apa-apa kerja juga menginginkan tadi harta benda yang pengen diingini, tetapi syaratnya fanfi bidzalikal uddata, maka niatkanlah hal yang demikian itu, niatkan dalam rangka untuk mempersiapkan dan untuk memberikan kekuatan kepada diri agar bisa ibadatillahi subhanahu wa ta'ala, untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita bekerja maupun ibadah maupun ke kantor, niatkan terus untuk dalam rangka agar bisa mudah ibadah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ngoten, Pak. Jadi apapun ya itu. Nggih. Dunal syahwati waladati. Bukan karena senang-senang maupun enak-enak. Fa innaka idza nawaita dzalika kana talabu wal iradatu minka khairan. Jadi sesungguhnya apabila engkau meniatkan yang demikian itu untuk mencari dan menginginkan dunia tadi itu juga baik. Wa talabalil akhirati bil haqiqati la lidunya. Jadi diniati seperti tadi itu, Pak,
bekerja walaupun golek duit, ya, bukan karena hubud dunia, tapi itu baik kalau diniatkan akhirat. Dan itulah hakikat yang harus dipegang, bukan karena gila dunia. Walaupun nanti misalnya saya pengen dapat duit, misalnya ini wah cepet dapat rezeki sampai 1 miliar biar bisa sedekah ke masjid, itu Pak misalnya. Itu ya akhirat. Saya pengen dagang biar cepet dapat untung banyak. Untuk apa? Nah, apanya itu loh yang belakang itu, Pak. Biar nanti besok di akhirat tidak dicari sama Allah, kamu saya kasih rezeki untuk apa? Nah, itu kan dipertanggungjawabkan, ya. Jadi hal itu merupakan sesuatu yang baik, ya, merupakan sesuatu yang dibenarkan, ya. Kemudian wala yakdahu fi zuhdika wa tajarridika, maka janganlah engkau mencela zuhud yang model begitu, ya, dan jangan pula engkau merasa repot dengan zuhud yang model gitu, Pak. Itu juga zuhud. Jadi zuhud itu bukan berarti meninggalkan semua, diem terus nggak ngapa-ngapain, juga nggak makan, nggak apa, itu mboten. Nggak itu. Jadi zuhud yang dimaksudkan tadi itu adalah dalam rangka untuk bagaimana agar bisa menjalankan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam hadza jumlata rasyidan wa billahi taufik. Ketahuilah bahwa ringkasan keterangan inilah yang dimaksud dengan zuhud yang sesungguhnya. Jadi bukan zuhud itu kemudian meninggalkan semuanya, bukan, tetapi bagaimana membersihkan hati, selalu diberikan niat untuk bisa dekat, untuk bisa ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Demikian kita lanjutkan untuk minggu yang akan datang. Minggu yang akan datang kita akan menginjak di aqaid yang kedua, ya, yang babakan tentang masalah soal awaid yang kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.